Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kebun Teras Ana, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amish Garden atau gaya berkebun ala kaum Amish menjadi populer belakangan ini, terutama di tahun 2025 karena kombinasi antara tren gaya hidup minimalis dan viralnya teknik-teknik tradisional di media sosial. Istilah Amish Garden merujuk pada kebiasaan berkebun tradisional komunitas kaum Amish di Amerika Utara, khususnya Pennsylvania, yang telah berlangsung selama berabad-abad sebagai bagian dari gaya hidup mandiri. Mereka mempertahankan teknik tradisional tanpa teknologi modern, seperti penggunaan pupuk alami dan pengolahan lahan manual yang tetap lestari hingga tahun 2025 ini sebagai simbol kemandirian pangan. Tren berkebun saat ini sangat menekankan keberlanjutan. Kebun Amish yang murni organik menggunakan pupuk alami dan teknik rotasi tanaman tradisional sejalan dengan gerakan ramah lingkungan modern, menjadikannya magnet bagi pekebun untuk mempelajari cara mereka mengelola kebun yang sangat produktif secara alami. Untuk yang baru berkunjung, jangan lupa menekan tombol subscribe. Terima kasih. Tanah subur adalah pondasi utama. Komunitas Amish menggunakan teknik tradisional yang berfokus pada ekosistem tanah yang hidup, berkelanjutan, dan tanpa bergantung pada bahan kimia sintetis. Prinsip utamanya adalah memperlakukan tanah sebagai organisme hidup yang harus terus diberi makan dan dijaga keseimbangannya. Mari kita mulai dengan sesuatu yang mungkin terdengar aneh tetapi memberikan pertumbuhan yang luar biasa. Menguburkan sisa-sisa ikan di bawah atau di samping tanaman kita. Ini adalah tradisi pertanian kuno di berbagai budaya dengan catatan sejarah paling terkenal berasal dari penduduk asli Amerika dan terlacak hingga era piramida di Mesir, di mana petani memanfaatkan sisa-sisa ikan dari sungai Nil untuk menyuburkan lahan di sekitar aliran sungai tersebut. Gali lubang sekitar 20 hingga 30 cm, letakkan sisa ikan seperti kepala, tulang, atau ikan yang utuh, tutup dengan tanah, lalu tunggu 2-4 minggu sebelum menanam bibit di atasnya agar proses fermentasi awal yang panas sudah mereda. Jika tanaman telah dewasa, gali lubang kecil di antara barisan tanaman atau di sekeliling area perakaran, masukkan sisa ikan dan padatkan tanah di atasnya untuk menghilangkan rongga udara yang bisa menyebarkan bau dan mengundang hewan pengganggu. Saat ikan terurai, ia menciptakan makanan super yang dilepaskan secara perlahan dan sempurna yang memberi nutrisi pada akar tanaman selama berminggu-minggu. Selain limbah ikan, sisa-sisa makanan dapur dan limbah kebun seperti dedaunan gugur, campuran kedua bahan basah dan kering tersebut adalah mesin yang menggerakkan kebun Amish yang terkenal produktif. Membuat tumpukan kompos bagi pekebun Amish adalah sangat mudah. Alih-alih membalik tumpukan kompos secara berkala, mereka menggunakan metode pelapisan bahan organik secara selang-seling antara bahan hijau yang mengandung nitrogen dan bahan coklat yang mengandung karbon langsung di atas bedengan tanah. Lalu ditutup dengan tanah atau pupuk kandang matang. Cacing tanah akan tertarik ke permukaan untuk memakan sisa sayuran tersebut yang secara alami mengemburkan tanah tanpa perlu dibajak atau notil. Metode lainnya adalah menggunakan teknik pengomposan bawah tanah dengan menggali parit sedalam 30-45 cm di sela-sela barisan tanaman. Sisa sayuran atau sisa tanaman setelah panen diletakkan di dasar parit, kemudian ditutup kembali dengan tanah. Ini memungkinkan sisa organik terurai tepat di zona perakaran tanaman di musim berikutnya. Masyarakat Amish juga mengandalkan kotoran hewan ternak seperti sapi, kuda, atau ayam sebagai sumber nutrisi utama. Pupuk ini biasanya didiamkan selama berbulan-bulan hingga setahun untuk proses penuaan agar menjadi humus yang kaya nutrisi dan tidak membakar tanaman saat diaplikasikan. Dalam pembuatan pupuk kandang, jerami, serutan kayu atau sekam menjadi alas tidur atau diletakkan paling bawah untuk menjaga drainase dan aliran oksigen. Lalu kotoran hewan segar yang sering dicampur dengan sisa sayuran atau rumput basah menjadi lapisan berikutnya. Setelahnya beri lapisan coklat lagi dengan ketebalan maksimal 5 cm per lapisan dan begitu seterusnya. Salah satu rahasia Amish adalah menambahkan kompos matang dari siklus sebelumnya ke dalam tumpukan baru. Kompos matang ini bertindak sebagai starter yang membawa jutaan mikroba aktif untuk langsung bekerja menguraikan bahan organik baru tersebut. Sirami tiap lapisannya dengan menggunakan air hujan atau air sumur karena bebas klorin yang dicampur dengan molase atau sisa susu mentah. Cairan ini memberikan energi instan bagi bakteri untuk menghasilkan panas. Tumpukan ini akan dibiarkan terurai secara alami, biasanya didiamkan selama 6-12 bulan. Jika tumpukan dikelola secara aktif dengan pembalikan rutin dan penambahan aktivator alami seperti molase, pupuk kandang dapat matang dalam waktu 12 hingga 30 hari
dan memerlukan tambahan 1-2 bulan masa pendiaman agar stabil dan benar-benar siap digunakan tanpa membakar tanaman. Meskipun kompos meningkatkan kesehatan tanah dalam jangka panjang, terkadang tanaman membutuhkan nutrisi segera. Disitulah teknik selanjutnya berperan. Teh kompos dalam tradisi pertanian Amish merupakan minuman bernutrisi bagi tanah yang dibuat untuk memberikan nutrisi instan dan inokulasi mikroba atau memperkenalkan bakteri, jamur, dan protozoa baik ke akar dan daun untuk menekan patogen secara alami. Proses pembuatan umum yang dilakukan di perkebunan Amish meliputi siapkan ember dan tong besar berisi air non-klorin seperti air hujan atau air sumur, masukkan kompos matang berkualitas tinggi, seringkali berbahan kotoran hewan dan jerami ke dalam kantong kain atau langsung ke dalam air. Perbandingan yang umum digunakan adalah 1:5 hingga 1:10, di mana 1 bagian atau 1 ember kompos seringkali ditambahkan sekitar 1-2 sendok makan molase atau tetes tebu per 20 liter air untuk memberi makan mikroba selama proses perendaman. Rendam campuran tersebut selama 24 hingga 36 jam dan aduk secara berkala di pagi dan sore hari untuk memasukkan oksigen yang mendukung pertumbuhan mikroba aerobik. Setelahnya, saat akan diaplikasikan, jika disemprotkan ke permukaan daun, saring cairan menggunakan kain atau saringan halus untuk memisahkan ampas kompos dan encerkan dengan perbandingan 1:5. Jika dikocorkan ke tanah tanpa penyaringan, tuangkan langsung di sekitar area perakaran untuk memperbaiki struktur tanah dan membantu pertumbuhan akar. Para petani Amish sering mengaplikasikannya secara berseling-seling dengan penyiraman air biasa untuk memastikan keseimbangan nutrisi yang optimal bagi tanaman. Di kebun Amish, kita akan jarang melihat tanah kosong di antara tanaman. Sebaliknya, mereka menutupinya dengan lapisan pelindung dari bahan organik yang saat ini kita kenal dengan mulsa. Mereka sering menerapkan teknik mulsa tebal sekitar 20 hingga 30 cm yang terdiri dari lapisan koran atau kardus basah diikuti bahan organik seperti jerami, daun kering, rumput kering, serpihan kayu, dan semua bahan ini memiliki tujuan penting yang sama ketika disebar di sekitar tanaman. Lapisan mulsa yang tebal menghalangi sinar matahari mencapai permukaan tanah, sehingga hampir sepenuhnya menghentikan pertumbuhan gulma. Ini sangat penting bagi komunitas Amish yang menghindari penggunaan herbisida sintetis. Karena menggunakan bahan organik, mulsa ini perlahan membusuk dan terus-menerus memberikan nutrisi ke dalam tanah, meningkatkan kesuburan secara bertahap tanpa pupuk tambahan. Limbah rumah tangga lainnya yang dipandang penting dalam tradisi perkebunan Amish adalah abu kayu. Abu kayu adalah sumber daya berharga yang menjaga keseimbangan mineral tanah secara alami. Mengingat masyarakat Amish banyak menggunakan kayu untuk memasak dan pemanas ruangan, abu kayu tersedia melimpah sebagai produk sampingan yang bermanfaat. Masyarakat Amish sangat selektif. Mereka hanya menggunakan abu dari kayu alami hasil pembakaran di perapian. Abu dari kayu yang dicat, dipoles, atau dari bahan sintetis dihindari karena mengandung logam berat yang dapat meracuni tanah. Teknik aplikasi biasanya dilakukan sebelum penanaman jika ditujukan untuk meningkatkan pH tanah yang terlalu asam. Abu yang diaplikasikan memerlukan waktu beberapa minggu untuk bereaksi sepenuhnya dengan tanah. Taburkan abu di tanah kosong lalu dicangkul atau digaru ke dalam tanah sedalam 5-10 cm. Takarannya sekitar 0,5 hingga 1 kilo abu kayu per 10 meter persegi lahan per tahun. Jangan melebihi 2,5 kilo per 10 meter persegi dalam satu musim tanam karena dapat mengubah pH terlalu drastis dan mengunci nutrisi penting seperti zat besi. Dalam skala kebun rumah, ini setara dengan sekitar 1 cangkir besar abu kayu untuk setiap 1 meter perseginya. Manfaat abu kayu lainnya, abu kayu yang ditaburkan di sekitar pangkal tanaman atau di sekeliling kebun dapat mengusir hama bertubuh lunak seperti siput, bekecot, dan larva ngengat. Sifatnya abrasif dan mengeringkan membuat hama ini enggan mendekati tanaman. Setelah panen utama selesai, mereka menanam tanaman penutup seperti semanggi, kacang hijau, kacang tanah, dan lain-lain yang berfungsi sebagai pupuk hidup. Tanaman ini mampu memfiksasi nitrogen dari udara yang nantinya akan menjadi pupuk gratis bagi tanaman utama saat tanaman tersebut membusuk. Tanaman penutup melindungi lapisan tanah atas atau topsoil dari erosi akibat hujan dan angin, serta meningkatkan kemampuan tanah menyerap dan menahan air. Vegetasi yang rapat juga menekan pertumbuhan gulma dengan menghalangi sinar matahari dan menciptakan habitat bagi serangga bermanfaat yang memangsa hama tanaman. Merotasikan tanaman di kebun dengan tanaman penutup akan memberikan manfaat ganda yang memperkuat ekosistem tanah secara berkelanjutan. Rotasi menciptakan komunitas mikroba tanah yang lebih beragam yang penting bagi kesehatan tanaman jangka panjang sehingga mengurangi kebutuhan pupuk kimia.
Saat akan menanam kembali, pekebun Amish meminimalkan pengolahan lahan untuk menghindari pemadatan tanah. Dengan menggunakan tenaga hewan seperti kuda atau alat manual alih-alih traktor berat, struktur pori tanah tetap terjaga. Hal ini memastikan aerasi dan infiltrasi air yang jauh lebih baik dibandingkan lahan yang sering dilalui mesin berat. Pembahasan berlanjut tentang 15 rahasia berkebun Amish untuk meningkatkan hasil panen secara organik. Nantikan videonya di lain waktu. Jika ingin tahu pentingnya hutan dan dampak apa yang diakibatkan jika hutan Indonesia terus berkurang, klik video pada kanan layar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.